Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arinda Elsawulandini dari kelas 12 MIPA 3 dari SMA Negeri 2 Wonosobo. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Sebelum masuk ke materi, tahu nggak sih, TMII dibangun pada tahun 1975 pada masa pemerintahan Orde Baru. TMII mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa sebagai model pembangunan nasional yang menjadi program utama Orde Baru. Nah, mengapa Orde Baru dapat bertahan selama 32 tahun? Karena Orde Baru mampu menciptakan dan memelihara stabilitas sosial politik dengan mewujudkan pembangunan nasional yang dirancang secara bertahap dan berkesinambungan dalam rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Masa transisi pada tahun 1966 hingga tahun 1967, naiknya Lejen Soeharto ke kursi kepresidenan menandakan hilangnya kekuatan politik PKI, di mana terjadi kekacauan politik ekonomi dan terjadi inflasi hingga 600%. Tuntutan penyelesaian terhadap pelaku G30 SPKI dipelopori oleh Kesatuan Aksi Pemuda, yaitu KAPPI, KAMI, KAPI, KABI, KASI, KAGI, KAWI, dan sebagainya. Kemudian terbentuklah Front Pancasila. Ketidakpuasan mahasiswa dan pemuda menyebabkan terbentuknya Tri Tuntutan Rakyat atau Triptura yang berisi 1. Pembubaran PKI, 2. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI, 3. Penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Untuk menenangkan rakyat karena tuntutan terhadap pembubaran PKI tidak dipenuhi, maka Presiden berusaha menenangkan dengan perubahan Kabinet Dwi Kora menjadi Kabinet 100 Menteri. Namun tidak berlaku bagi aksi sehingga rakyat terus melakukan demonstrasi. Untuk mengatasi krisis politik yang memuncak, pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno mengadakan sidang kabinet, namun diboikot oleh demonstran yang menuntut pembubaran PKI. Presiden Soekarno meninggalkan sidang menuju Bogor. Dengan izin Soeharto, 3 orang perwira tinggi TNI AD menyusul ke Bogor dengan membawa pesan khusus Soeharto untuk disampaikan kepada Soekarno, yaitu, "Sampaikan saja bahwa saya tetap pada kesanggupan saya, beliau akan mengerti." Maksudnya adalah Soeharto menyediakan diri untuk membubarkan PKI asal mendapat kebebasan bertindak dari Presiden. Pada pertemuan tanggal 2 Oktober 1965 di Bogor terjadi perbedaan pendapat antara Lejen Soeharto dan Soekarno mengenai kunci bagi usaha meredakan pergolakan politik saat itu. Menurut Lejen Soeharto, pergolakan rakyat tidak akan reda sebelum rasa keadilan rakyat dipenuhi dan rasa ketakutan rakyat dihilangkan dengan jalan membubarkan PKI yang telah melakukan pemberontakan. Menurut Soekarno, tidak mungkin membubarkan PKI karena hal itu bertentangan dengan doktrin Nasakom yang telah dicanangkan ke seluruh dunia. Kesimpulan pembicaraan di Istana Bogor adalah pembuatan surat perintah kepada Lejen Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Soekarno pun menandatangani surat presiden yang dikenal Surat Perintah 11 Maret atau dikenal SP 11 Maret atau Super Smart. Keluarnya Super Smart dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Tindakan Soeharto setelah menerima surat perintah tersebut adalah 1. Membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi masanya yang bernaung dan berlindung ataupun seasas dengannya. 2. Menyuruhkan pelajar dan mahasiswa untuk kembali ke sekolah. 3. Dikeluarkan Kepres nomor 5 tanggal 18 Maret tahun 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang diduga terkait dengan pemberontakan G30 SPKI. 4. Mengangkat 5 orang menteri koordinator ad intern yang menjadi presidium kabinet. Beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya Super Semar diantaranya adalah 1. Situasi negara secara umum dalam keadaan kacau dan genting. 2. Untuk mengatasi situasi yang tak menentu akibat pemberontakan G30 SPKI. 3. Menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan 4. Untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. Dualisme kepemimpinan nasional terjadi setelah Soekarno dianggap tidak aspiratif lagi dan ditolaknya 2 kali pidato pertanggungjawaban kepada MPRS. Sedangkan Soeharto diberi mandat MPRS untuk membentuk Kabinet Ampera, di mana pelaksanaan pimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Akibatnya terjadi pertentangan politik, munculnya pendukung Soekarno dan Soeharto. Pada sidang MPRS, gelar Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi tidak lagi menyandang kekuatan hukum. Pada tanggal 22 Juni 1966, Presiden menyampaikan pidato Nawakarsa yang berisi 9 pokok persoalan yang dianggap penting selaku mandataris MPR.
serta sebab-sebab meletusnya peristiwa berdarah seperti G30 SPKI. MRS tidak puas dan meminta Soekarno melengkapi laporan pertanggungjawabannya. Kemudian pada tanggal 10 Januari 1967, Soekarno menyampaikan Pal Nawakarsa yang berisi pertanggungjawaban pelaksanaan garis-garis besar haluan negara. Soekarno menolak pertanggungjawabkan terjadinya G30 SPKI, kemerosotan ekonomi, dan akhlak. Sementara Kabinet Ampera yang baru terbentuk mempunyai tugas pokok menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Program-programnya adalah 1. Memperbaiki kehidupan rakyat terutama sandang dan pangan, dan pelaksanaan pemilihan umum sesuai ketetapan MPR RI nomor 9 MPRS tahun 1966. Akibat Pal Nawakarsa, keadaan politik semakin gawat. Mr. Hardy menyarankan agar Soekarno menyatakan nonaktif di depan sidang Badan Pekerja MPRS. Setelah disetujui, disusunlah surat penugasan mengenai pimpinan pemerintah sehari-hari kepada pemegang surat perintah 11 Maret 1966. Soeharto mengajukan draft berisi pernyataan bahwa Presiden berhalangan atau menyerahkan kekuasaan kepada pengemban Super Semar, yang awalnya tidak disetujui, namun akhirnya pada hari Rabu 22 Februari 1967 tepat pukul 19.30, Presiden Soekarno membacakan pengumuman resmi pengunduran dirinya. Setelah setahun menjadi pejabat presiden, pada tanggal 27 Maret 1968, dalam sidang umum 5 MPRS melalui TAP MPR, Jenderal Soekarno dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia dan menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan nasional. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.